Bismillahirrahmanirrahim. Faswa utawi iki iku faswatu jamaati utawi sholat jamaah iku sunatun sunat muakkadatun kang muakkad wa alal ma'mumi lan wajibina dadi ma'mum apa ayam yang tonya sapa ma'mum al-imama ing manut minal imam orang wajib niat imam. Sholat berjamaah itu sunnah muakkad dan bagi makmum wajib berniat mengikuti imam, sedang imam tidak wajib niat menjadi imam. Wa yajuzulan walang opo ayat kamal nyento manut sopo akhir wong kang merdeka bil amti kelawan kawula wal baligu lan wong kang balik bil murahidi kelawan wong kang margi balik wala pasrifu lan ora sah opo kudwa rajulin manute wong lanang dimrati kelawan wong wadon wala qari'in lan ora wong kang bisa maca di ummiyin kelawan imam kang ora bisa maca. Orang merdeka boleh makmum pada budak, demikian pula orang balik boleh makmum pada anak murahid. Tidak sah makmumnya laki-laki kepada wanita dan makmumnya baik kepada umum. Wa ayyamawi iman ing ahlinya panggonan semala sholat sapa wong fil masjid ing dalam masjid di sholatil imami kelawan sholat imam fihi ing dalam masjid wa huwa utawi wong iku alimun weruh di sholat ini kelawan sholat imam ajda aku mengikuti wong malangnya dapat jalan sholat ini orang nanti sapa wong lagi ingat hati imam. Di mana saja seseorang melakukan sholat di dalam masjid yang imam juga ada di dalamnya, sedang ia dapat mengetahui sholatnya imam, maka mencukupi atau sah baginya selama ia tidak lebih maju daripada imam. Wa inshallah lamun sholat sapa imam di masjid yang dalam masjid wa makmum utawi makmum iku kharijal masjid ana jotone masjid hal qoriban para minggu saking masjid wa huwa utawi makmum iku alim wa di sholatihi kalawan sholat imam wala ha'ilan lan ora ana ale-ale binaka ing dalam kono jazan mongko wenang apa manut. Apabila imam berada di masjid sedang makmum berada di luar masjid namun dekat dengan imam dan mengetahui sholatnya imam juga tidak terdapat yang di sana maka boleh atau sah. Pasang utawi iku ana pasang suci kaya tujuan wenang lil musafiri mangelungan Pasrus sholati apa nyendek sholat aku beraniati kanggo sepetang rakaat bifamsi syara ita kelawan 5 pira-pira syarat anyakuna yen ta ono safaru apa lungane musafir diwiri maksiatin iku ing dalem liyane maksiat fa antakuna yen ta ono masa tunggu apa aduwe lumakune musafir sitata asyara iku 16 Marsahan apa nih pose fa'aina kuna yen ta ono sapa musafir mu'addiyan iku nekani li sholat limarang sholat arba'iyah dikampung sepetang rakaat fa'an jamwiya yen ta niat sapa wong al-qasra ing qasar wa ikhram serta takbiratul ihram fa'an la ta'ala yen ta ora mampu sapa wong dimukim kelawan kang mukim. Bagi musafir diperbolehkan mengqasar atau meringkas sholat yang berrakaat 4 dengan 5 syarat, yaitu kepergian bukan dalam perjalanan maksiat, jarak perjalanan sedikitnya 16 farsakh, sholat yang diringkas adalah yang berrakaat 4, niat mengqasar bersamaan dengan takbiratul ihram dan hendaknya tidak makmum dengan orang yang mukim. Wa yajuzulan menang bil musafiri kedua orang melungat ayat cuma apa yang kau membolake man Pinat duhri ing antarane sholat duhur wal asri lan sholat asar fi waktu ayyiman ing dalam waktu endine duhur asar sya'a karep sapa man wa baina maghrib lan antarane maghrib wal isya lan isya fi waktu ayyiman ing dalam waktu endine maghrib isya sya'a karep sapa man. Bagi musafir diperbolehkan menjamak atau menghubung antara sholat duhur dan asar di waktu mana saja yang ia kehendaki di antara dua waktu itu, atau menjamak antara sholat maghrib dan isya di waktu mana saja yang ia kehendaki di antara dua waktu itu. Wa yajuzulan lana lil hadiri kedua orang hadir filmat tori ing dalam udan ayat cuma apa yang kau ngumpulake sapa hadir bina huma ing antara
isya di waktu ula dalam waktu kang awal. Dan bagi orang yang hadir atau tidak dalam bepergian di saat turun hujan diperbolehkan menjamak di antara kedua sholat-sholat tersebut. Dilakukan pada waktu sholat yang pertama dari kedua sholat-sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibtigu an limardhatillah wa rahmatihil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kemarin waktu-waktu yang diharamkan sudah belasan belum ya? Hah? Sudah atau belum? Baik. Ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat kecuali sholat tersebut mempunyai sabab. Sabab yang mendahului seperti apa? Adanya kematian, ya, adanya kematian. Boleh nggak mensolati jenazah setelah subuh atau setelah asar? Boleh. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu itu? Boleh. Boleh enggak sholat sederhana pada waktu itu? Boleh. Yang kedua kapan? Yang pertama kan sehabis subuh, ya. Sehabis subuh itu sholat yang tidak mempunyai sabab. Tiba-tiba sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat termasuk sholat yang tidak mempunyai sabab. Ini nggak boleh dilakukan sehabis sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Kemudian yang kedua kapan? Setelah sholat asar sampai maghrib. Itu juga tidak diperbolehkan untuk sholat yang tidak mempunyai sebab apapun, atau disebut dengan sholat sunat mutlak. Itu tidak diperbolehkan pada waktu itu. Dan pada waktu saat matahari pas di tengah-tengah atau zuhur kira-kira kurang 5 menit, itu juga nggak boleh, ya. Tidak boleh apa? Sholat yang tidak mempunyai apa? Sebab apapun. Baik, berikutnya adalah sholat jamaah. Tentu saja yang diseru, yang diperintahkan untuk sholat jamaah adalah siapa? Kaum laki-laki, calon suami Anda. Yang disuruh apa? Kaum laki-laki. Ada perempuan sholatnya tetap di rumah, terutama jika rumahnya jauh dari masjid atau musola. Nah, bagaimana sebaiknya suami itu sholat di rumah bersama istri berjamaah atau sholat di masjid? Kalau semua suami komitmennya adalah ingin berjamaah sama keluarga di rumah masing-masing, lantas apa manfaatnya masjid? Apa manfaatnya dibangunnya musola? Padahal
fungsi utama dan pertama masjid dibangun itu adalah untuk sholat berjamaah. Adapun fungsi-fungsi yang lain itu menginduk, tapi fungsi pertama dan utama adalah untuk apa? Sholat berjamaah. Innama bunyatil masajid lis-sholat. Fungsi pertama dan utama untuk apa? Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Nah, sikap terbaik bagi suami bagaimana? Suami yang baik dan rajin serta banyak waktu, banyak kesempatan setelah sholat jamaah di masjid, sebaiknya bagaimana? Pulang ke rumah mengimami istri dan keluarganya. Yang perempuan terutama. Nek sempat tur yo iso. Lah nek sakwise ngaji ya apik langsung mulang ngaji wae to. Nggih. Nek sempat ngono, nek mboten atau sampai misalnya ini juga nek di yo jamaah karo putrinya. Nek sampean duwe anak lanang umur 8 tahun, ya sampean punya anak laki-laki 8 tahun, masjidnya jauh. Saat mau jamaah di rumah, yang imami ibunya atau anak laki-laki yang masih kecil? Ibunya atau anak laki-laki yang masih kecil? Anak laki-laki yang masih kecil. Dan sampai pulang gini dalam jamaah ini tidak usah terprovokasi dengan pendapat-pendapat yang mengatakan atas nama gender ataupun yang lain, kesetaraan gender. Masa kok begitu? Diskriminasi dong. Masa yang boleh ngimami hanya laki-laki, perempuan tidak boleh jadi imam bagi makmum laki-laki. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi dengan pendapat-pendapat demikian. Ya kan, sampai kapanpun perempuan tidak boleh menjadi imam bagi makmum laki-laki, tidak boleh. Terus mesti ada pertanyaan ngeten, Pak, nek ana tiyang kalih Pak dari suami iki bulan-bulan, niku sane jamaah apa mboten? Mesti ada pertanyaan ngeten gitu. Piye iki? Ya jamaah di tempat umum mawon ngeten nggih. Men boten berduaan terus, mboten cuma berdua apa-apa nih. Nek pengen berduaan nggih langsung apa? Kopi dulu nikah ada. Modalnya enggak sampai 1 menit kok. Untuk menghalalkan hubungan yang haram tidak perlu butuh waktu berapa? 1 menit. Enggak butuh 1 detik selesai. Kopi dulu. Berapa coba? Kopi dulu berapa detik Pak? Berapa? Berapa? Jadi laki-laki itu cukup mobil itu sudah sah, tidak usah harus lengkap mobil itu nikah, wataswi, jaga, linafsi, bil, ril, naguri, halal. Kadang-kadang maksudnya bimah, ril, naguri, bil. Yang benar bagaimana? Meskipun Anda perempuan, mungkin maaf suami Anda tidak santri, tidak bisa mengucapkan bimah, ril, naguri, halalan. Enggak, yang penting gimana? Bil mahril mazkuri halal. Ngeten nggih. Tapi aja malu-maluin di depan banyak orang, ngeten nggih. Ngucapin juga saya kok salah. Jadi bukan bil mahril mazkuri, tapi bil pakai al. Bil mahril mazkuri halal. Lihat ngeten nggih. Ajari calon suami Anda biar fasih dalam mengucapkan untuk belajar mulai saat ini. Luar bicara tulis nang FB bagi calon suami saya, mohon belajar mengucapkan ikrar penerimaan ijab kabul dan mengucapkan mobil tu nikah wa tazwijah li nafsi bil mahril madhuri. Kok orang bahasa nafsi karena bisa jadi dia mewakili temennya. Qabil tu nikahaha wa tazwijah li akhil kalim alladhi yudarris hunaka fi Makkah al-Mukarramah bil mahril malburi halan. Saya terima nikah dan kawinnya untuk saudaraku yang sedang belajar di Makkah Mukarramah
dengan mahar tersebut secara kontan tunai. Keren ya? Bisa akad nikah bisa diwakili, tapi malam pertama dan berikutnya tidak bisa diwakili. Dan kalau Anda maaf, calon suami Anda kok mewakilkan orang, tolong dengan laki-laki yang secara fisik dan lain sebagainya yang jauh di bawah calon suami Anda. Wong mewakilkan kok dengan laki-laki yang lebih ganteng, lebih tampan, lebih romantis, lebih apa, ya lebih segalanya. Ya tentu Anda bagaimana? Kalaulah dia suamiku bukan yang mewakilkan, jangan. Yang kedua, kalau Anda mau mak jumlangi, cari mak jumlah yang secara fisik lebih rendah daripada Anda. Ngerti nggih? Wong mak jumlah kok luwih ayu. Calon suami Anda sedang siapa nanti? Sedang siapa? Nek mak jumlah luwih ayu, mak terus calon suami Anda sedang siapa? Mak jumlahnya. Jadi kalau mak jumlah cari mak jumlah yang bagaimana? Luwih elek, cerewet, pokoknya Indonesia ngono iku. Jadi Anda dianggap lebih apa? Cantik. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda mau main ke tempat calon suami Anda, ajak teman juga yang sangat di bawah Anda, fisiknya di bawah Anda, fisik mukanya juga di bawah Anda. Kalau lebih ganteng, lebih cantik, nanti bagaimana? Milih siapa? Milih siapa? Milih teman Anda. Saya juga punya teman dulu begitu. Ya kalau kemana-mana mesti ngajak konco sing gendut, wireng begitu. Jadi kita ambil terus, ya. Itu trik mungkin ya. Tapi ada benarnya, saya rasakan ya. Ada benarnya. Itu ilmu dalam kitab tidak ada, tapi perlu dipraktekkan. Kalau enggak nanti Anda menyesal selama hidup. Apa hukum sholat jamaah? Sunat muakkad. Sunat mendekati wajib. Mengapa mendekati wajib? Karena Rasul sepanjang hidup tidak pernah sholat sendirian. Bahkan dalam Islam, dalam kondisi perang berkecamuk pun Islam tetap mensyariatkan sholat berjamaah. Yang kita kenal dengan sholat apa? Sholat khauf, tetap dalam kondisi berjamaah. Lebih dari itu, Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta yang tidak ada orang yang menuntunnya menuju ke masjid dengan jalan yang gelap gulita, jauh banyak hewan di Madinah pun, itu pun Rasul tidak memberikan toleransi untuk tidak berjamaah. Sekarang kondisi kita aman, nyaman, aman Sulaiman, dan kondisinya terang benderang. Yang ketiga, kita diberi mata yang melek yang bisa melihat tidak juga. Kok orang jamaah, kok membentang. Ini hati-hati. Bagi makmum wajib niat menjadi makmum. Perhatikan, ini pun masih dibilang lah dalam kitab-kitab yang besar. Perhatikan, kalau makmum sholat Jumat atau makmum sholat yang diulang, ya, itu niat menjadi makmum harus sejak takbiratul ihram. Namun pada sholat selain Jumat dan selain sholat yang diulang, niatnya kapan-kapan bisa. Misalnya Anda mulanya sholat sendirian, kok ada orang alim datang sholat di tengah-tengah Anda sholat, Anda niat menjadi makmum. Mengapa dalam sholat Jumat niat imamnya, niat bermakmumnya kok harus sejak awal? Karena apa? Sholat Jumat disyaratkan harus berjamaah. Karena itu imam sholat Jumat wajib niat menjadi imam.
Namun kalau sholat 5 waktu itu imam tidak wajib niat menjadi imam. Jika imam tidak niat menjadi imam, maka imam tersebut dalam tanda petik tidak mendapatkan fadilah jamaah. Dia bernilai 1, makmumnya bernilai 27. Saya seorang imam secara hukum bagaimana? Tidak wajib niat menjadi imam, kecuali apa? Sholat Jumat, sholat yang diulang, sholat yang yang dinazarkan untuk berjamaah. Itu memang wajib seorang imam niat menjadi imam. Seorang merdeka boleh saja bermakmum kepada budak. Seorang juragan boleh makmum kepada kepada seorang majikan juga kan boleh makmum kepada karyawannya. Seorang bos boleh bermakmum kepada pembantunya. Kriteria imam bagaimana? Yang pertama, yang paling paham Al-Quran, bukan yang hafid loh. Bukan yang hafid, tapi yang paham kandungan Al-Quran, yang alim. Inang gak sampean siji alim alumni Boyo Kosarang, siji alumni pondok Quran murni tanpa kitabnya. Maka yang jadi imam sholat siapa? Yang alumni pondok kitab, yang alim tenanan loh, sing alim, bukan yang hafid. Kalau zaman awal-awal Islam, orang hafid pasti alim. Ya, kalau zaman awal Islam bagaimana? Orang yang hafal Quran pasti alim. Kalau sekarang tidak. Terlebih ketika sudah banyak orientasi orang menghafal Quran kan ke arah menjadi artis atau beasiswa kan begitu. Itu ya tujuan duniawi kalau semacam itu. Ya. Ketika di TV banyak lomba-lomba takdir Quran, orang sekarang euforia memondokkan Quran, anaknya akan menjadi hafidh. Niatnya harus diluruskan. Maka dari itu kita dikutus idealnya derek fakwanipun Mbah Kiai Haji Arwani. Wasiat beliau, semua santriku tidak boleh menggunakan hafal Al-Qur'annya untuk apa? Untuk perlombaan, untuk mencari kejuaraan, untuk mencari beasiswa dan seterusnya. Unek Pak Arif kan Mbak Kiai Haji Arwani. Kok sing melu lomba santriku, kok sing melu lomba-lomba ngono iku ora tak akoni sebagai santriku. Lah, orang yang meninggalkan larangan dari sang kiai tadi itu, tentu Allah akan mengganti dengan hal yang lebih besar. Saya contohkan langsung gitu ya. Di antara kita ini, dulu ada yang ikut lomba-lomba sampai taraf nasional dengan gaji, dengan hadiah yang sangat fantastis, entah umroh, ABC dan sebagainya. Tapi karena ada fatwa beliau Mbah Arwani, sang tadi itu langsung meninggalkan semua itu. Tapi apa balasannya? Allah mengganti dengan yang lebih banyak. Maka hidup yang sekali ini monggo, jangan akal dan nafsu yang dikedepankan, tapi syariat dan derek fatwa para ulama. Bisa dibalik ampun akal dan hawa nafsu, tapi syariat. Lalu gimana kok ada dia yang membolehkan dia monggo mawon? Kalau Anda derek Mbah Arwani nggih ampun nggih lomba-lomba, ampun nggih golek beasiswa. Tapi kalau ada yang membolehkan nggih monggo, Anda ikut yang membolehkan boleh-boleh saja. Ini bukan patokan, bukan harga pasti, bukan harga mati.
Jadi ulama ada yang membolehkan Quran dilomba-lombakan oleh beasiswa, kalau Mbak Arwani tidak membolehkan. Berikutnya, orang dewasa boleh bermakmum dengan orang yang belum balik. Di orang tua boleh bermakmum dengan anak usia 10 tahun ataupun 12 tahun. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan, sealim apapun perempuan tidak bisa jadi imam bagi jamaah laki-laki. Sekali lagi, Anda jangan terprovokasi dengan pendapat-pendapat yang mengatakan perempuan boleh jadi imam. Wong psikolog, ayo adu dalil. Adu apa? Adu dalil monggo nek nek nyelani monggo. Ngono kur maca saka produk darat. Ngendi? Produk darat sing memang tujuannya untuk apa? Menodai ajaran Islam. Oh juga waris, kok pembagian waris sama lagi perempuan. Perempuan kan lebih khidmat kepada orang tuanya, sering melabeni masak, bagiannya berapa? Separuh dari laki-laki. Mulai sekolah barat kafe. Delok kita keluaran untuk kita. Tak kira gitu sakit. Kan nggih. Jadi nek wong Islam boten mungkin mosok Mbah Memul kalah alim. Mosok Mbah Sakri kalah alim kan boten mungkin. Di pendapat mereka hanya sensasional karena belum terkenal, ingin terkenal, yuk sok membawa pendapat yang berbeda. Jadi ini, tapi nek kok adu argumen langsung kita pun boleh langsung, karena nek mau sakit mau sih kita. Rata-rata saat ini memang karena kita instan sekali, jadi tidak hanya mie yang instan. Berpendapat dalam Islam pun bilang Quran hadis, Quran sing endi, hadis sing endi, ora waca kabeh. Ampun. Orang alim, artinya orang alim tidak sah bermakmum kepada makmum yang bodoh. Bodoh dalam hal ini adalah pembacaan Fatihahnya tidak berstandar sampai merubah makna. Nah sekarang bagaimana? Wong bodoh makmum karo wong bodoh sah. Wong baca Qur'ane gak jelas, imame ora jelas, makmume ora jelas. Soale wong sak kampung ora wong alim sah. Jadi nggih, wong bodoh bermakmum karo wong bodoh apa? Sah. Tapi wong alim bermakmum karo wong bodoh, si alimnya boten sah, si bodohnya boten sah. Jarak antara makmum dengan makmum terakhir ya, jarak antara makmum dan saf terakhir itu berapa? Maksimal berapa? 300 dirham. Paling tidak ya berapa meter? 120-an meter. Jadi Anda sholat misalnya di gedung mana? Di gedung mana itu Ki ya? Tidak gedung nama Ki. Atau K rusak ya. Anda sholat di gedung K makmum dengan imam yang ada di sini, tentu saja makmumnya kan sampai luar ya. Itu Anda sholat di gedung K, sholat Anda masih apa? Sah. Selama bisa melihat atau mendengarkan suara dari imam. Yang dilihat bukan imamnya, tapi siapa? Makmum paling belakang. Selama Anda mampu melihat makmum paling belakang ataupun mendengar suara imam karena pakai pengarah suara, maka sholat Anda sebagai makmum sah-sah saja selama jarak maksimal berapa kira-kira? 120 meter. Dan tentunya harus di arah mana? Di arah timurnya. Kalau bukan dari timurnya nggak bisa. Misalnya begini, sholat makmum di situ ya, makmum di sini, ya di luar tapi di sini, atau di sana, dua sana, sah boten sah. Jadi makmum imam kan di sini, makmum di situ loh,
Itu pasti takbir situ ya, yang situ. Itu betul sah. Karena apa? Kalau dia menuju imam harus mundur, itu tidak sah. Yang nggih. Mau gimana lagi? Dilurusin itu, di sini. Itu betul sah. Sahnya di mana? Yang di mana di mulai pintu itu, di sebelah timur pintu itu baru sah. Ya nggih. Dan kita beri jamaah betul sah. Kamu kan ini, kemudian jauh itu betul sah. Yang sah di mana? Sini nggak tahu kalau jumatan, nggak tahu saya nggak tahu di sini. Ya. Kalau ada yang tidak sah jumatannya itu, pastinya kalau nggak sah, yang sah mulai kapan terusnya jadi garis sana, garis jamaahnya di situ garisnya di pintu itu. Ini naik jamaah di sini nggak sah, dia nggak sah. Saya nggak tahu ya, ada yang jamaah nggak di situ jumaatan, ada nggak tahu? Tahu nggak? Itu nggak sah itu, mestinya ditulis batas jamaah, mestinya begitu. Termasuk yang di jalan sana juga nggak sah. Pokoknya yang sah mulai kapan? Mulai pintu itu, mulai pintu itu ke timur, bukan ke sana, bukan sini, tapi apa? Betulnya apa? Pintu itu. Si pintu ke timur itu baru apa? Sah untuk sebagai apa? Makmum. Kalau di barat pintu sudah tidak sah. Ya kan gitu? Kok teman-teman akan yang ngomong itu sama. Dan akhirnya kita awal keterangan nih ada di kitab-kitab yang baru. Baik, jam berapa ini? Tujuan ya. Bagi musafir boleh apa tadi? Mengqashar sholat 4 rakaat menjadi berapa? 2 selama perjalanannya bukan maksiat. Contoh perjalanan maksiat, kepergian istri tanpa seizin suaminya. Itu nggak boleh mengqashar menjamak, nggak boleh. Nah, bagaimana agar jadi boleh? Tobat dulu. Saya memang tadi pergi maksiat, meninggalkan suami tanpa izin. Saya tak memberi suami tanpa maaf dan saya bertobat, baru boleh. Jadi kalau perjalanan maksiat agar boleh apa tadi? Menjamak atau mengqashar sholat, bagaimana caranya? Taubat terlebih dahulu. Perjalanannya berapa kilometer? Kira-kira 88 kilometer. Lah kadang-kadang orang memahami sangat letter. Kemarin ibu-ibu itu apa? Kepala-kepala SD itu apa? Rekreasi ke WBL. Lah mboten do jamak sholat. Lho kok mboten jamak harus tekan gini? Kan boleh di perjalanan, di ngertinya di perjalanan saat di bis atau di mobil. Lu mosok saat di mobil di mana iso atau buru masih di perjalanan itu ya tidak di rumah. Bisa dibagi. Di pas perjalanan kembali Anda kemudian kemarin di kelas ada yang guyulan apa itu ya. Mungkin ada kasus tertentu saat di Bali itu ya. Tanya soal jamak qashar, mereka saling mentertawakan karena ada aksi yang salah di antara mereka. Jadi ya begitulah. Yang nggak tahu ya kadang jadi lelucon gitu ya. Ya ala kalau Anda kembali kemanapun ya monggo sholatnya bisa apa? Dijamak dan diqashar. Berapa lama boleh menjamak mengqashar? Boleh selama 4 hari. Anda misalnya ke Surabaya, maka selama 4 hari itu boleh apa? Boleh menjamak, boleh mengqashar. Terus berikutnya, niat mengqashar itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Orang yang mengqashar tidak boleh sholat kepada orang yang tidak mengqashar. Orang yang mengqashar bagaimana? Tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak mengqashar sholat. Namun kalau sebaliknya bagaimana? Orang yang tidak mengqashar bolehkah bermakmum kepada yang mengqashar? Jawabnya boleh. Bagi yang tidak mengqashar boleh bermakmum kepada yang mengqashar.
Dalam bagi musafir ini bolehnya itu jamak saja atau qasar saja atau boleh dua-duanya. Boleh salah satu saja, boleh jamak saja, boleh qasar saja, boleh jamak qasar juga boleh. Kalau jamak takdim bagaimana? Maghrib dan isya yang duluan yang mana? Harus yang maghrib dulu. Kalau jamak akhir boleh isya dulu, boleh maghrib dulu, boleh asar dulu, boleh zuhur dulu. Jika jamak apa? Kalau takdim harus sholat zuhur dulu atau apa? Maghrib dulu. Nah, kalau bagi musafir baik mengqasar atau menjamak atau boleh sholat normal saja, baik yang mana? Baik sholat normal saja atau baik mengambil rukhsah dari Allah dengan menjamak qasar. Allah lebih suka jika dispensasinya itu diambil oleh hambanya. Allah suka jika kemurahannya diindahkan oleh siapa? Hambanya. Maka monggo kemurahan dari Allah kita ambil bersama-sama agar rasa syukur kita lebih tinggi kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, sampai di sini pengantarnya. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Silahkan teman-teman yang dari lantai 1 atau dari 3 boleh bertanya. Silahkan. Untuk lantai 1 atau yang di luar. Lantai 2 atau lantai 3. Baik. Karena imam lupa meninggalkan sunnat ahad, maka imam tadi melakukan sujud sahwi. Sementara makmum masbuk tadi awalnya sudah mengikuti apa? Imam sujud sahwi. Nanti makmum sebelum salam karena dia masbuk perlu sujud sahwi atau tidak? Ya terlihat makmumnya. Kalau makmum itu tidak meninggalkan sunat abad, ya tidak disunatkan. Tapi kalau makmumnya juga meninggalkan sunat abad, maka disunatkan sujud sahwi. Jika imam sujud sahwi, Anda makmum kok tidak ikut sujud sahwi, baik Anda itu makmum muwafiq atau masbuk kok tidak ikut sujud sahwi, maka sholat Anda selaku makmum jadi apa? Batal. Pun batal nih. Batal. Jadi makmum harus ikuti imam saat imam sujud sahwi. Kalau tidak mau mengikuti, harus niat memisahkan diri keluar dari jamaah yang kita kenal dengan istilah apa? Mufaroqah. Lanjut. Silahkan teman-teman. Untuk yang dari luar. Misal ada orang yang sholat tapi dia itu sendiri terus ada jemaah yang masuk kan biasanya kalau ini mau bermakmum padanya kan itu Baik, cara ini yang salah umum dimanapun berarti nggak tinggal karena nggak ngaji. Dimanapun selama ini Anda melihat orang yang menepuk calon imam itu menepuknya setelah takbiratul ihram atau sebelumnya?
Selama ini Anda yang lihat bagaimana? Calon makmum menepuk imam. Calon imam itu saat calon makmum sudah sholat atau belum sholat? Sebelum atau sesudah atau saat sholat? Sebelum sholat. Ini betul. Kata langsung bagaimana? Ya, ada imam, bahwa ada imam, ada makmum masbuk yang sholatnya belum selesai. Anda datang terlambat. Nepuknya gini setelah Anda sholat atau sebelumnya? Sebelum. Itu salah kabeh. Benerin gimana? Anda takbir dulu baru menepuk calon imam tadi. Jadi dipahami ya? Ini kok lagi ngerti yang dia ketua ngaji. Mana wong ngaji ki beda karo wong ora ngaji. Nek kon instan ki gampang wong langsung apa? Langsung apa iku? Langsung apa? Delok apa? Google kabeh. Nek Google kabeh ya payah to. Nek dadi Pak nek wong awam wong kampung ora masalah nek kaum terpelat kok Google tok ya payah kok. Dolun mudilun, sesat menyesatkan, bahaya. Apa artinya kita dikarang ya, dikaryakan kalau nggak dibaca ya? Apa artinya ribuan tafsir muncul kalau nggak dibaca? Kok browsing kok? Nek browsing kan TK bisa browsing kan bener. Cuma lebih dulu siapa gitu kan? Oh lebih dulu aku browsingnya sehingga aku lebih awal dapat informasi. Nek ngono jenenge bebek kalau sing dikirim padha dhuwure. Woi, perhatikan. Kalau ada penggiring bebek dengan bebeknya tingginya sama, bebeknya marut boten? Marut boten? Sing giring bebek kudu apa? Lebih tinggi. Nek sing digiring karo sing giring padha browsinge pripun? Ah, aku wis tau browsing iki, aku wis ngerti. Nggih mboten? Tapi nek ngene iki, ngerti ya lah. Aku wis tau kita perlu. Kok moto kan belum tahu. Aku wis tau moto. Lah karepe piye buah aku ngerti ya. Sing giring bebek kudu luwih dhuwur timbang apa? Bebek gelem manut, kambing gelem manut, nek sing giring luwih apa? Luwih dhuwur. Sing dhuwur aja pangkate tok. Keilmuane referensine harus lebih tinggi. Nek kok browsing kabeh browsing lebih dulu gitu kan. Oh, wis tahu wis ngerti aku. Kalah akan dikono. Oke, berikutnya. Hukumnya makruh kan menyinggung gitu. Jadi kalau misalnya Anda datang imam yang ada imam rawatib sudah tahiyat akhir, yuk ditunggu sampai selesai baru Anda membuat kelompok jamaah baru. Ngerti nggih? Apa langsung nyaini ya. Seakan-akan tidak berkenan bermakmum kepada imam yang ada. Itu menyinggung dan menyakitkan orang lain. Jamaah pahalane sepiro nyakiti kadosane luwih gede. Ampun. Lanjut. Kecuali tadi sholat jamaah ya, itu maklo kalau itu. Kalau sholat sama-sama sholat biasa jangan membuat kelompok jamaah tersendiri. Oke, berikutnya. Baik. Kalau dalam sholat jahar gitu ya, dalam sholat jahar yang bacaannya keras dan Anda selaku makmum bisa mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, maka sebaiknya Anda selaku makmum baca Fatihahnya setelah imam selesai baca Fatihah. Ngerti nggih? Lah bagaimana kalau sholat tarawih yang kemungkinan Anda tidak kesempatan baca Fatihah karena imamnya sangat cepat dan kilat. Amin. Nun. Allahu Akbar. Maka Anda kalau ada indikasi semacam itu dari awal Anda langsung baca apa? Fatihah. Itu nggih. Lanjut.
Sekarang begini, ada makmum masbuk ya kepada imam yang tahiyat akhir. Saat makmum masbuk itu Allahu Akbar bersamaan dengan imam salam yang pertama. Gimana ini? Tetap mendapat nilai berjamaah pun walau akramal makmum ma'a suru'il imam bisalam in aqadat sholatuhu jama'atan. Kata nggih, Anda masbuk takbiratul ihram. Imam apa mau? Salam yang pertama. Bagaimana? Anda mendapat nilai berjamaah. Kalau salam yang kedua, yaudah selesaikan salam yang pertama. Ngerti nggih? Kalau salam yang kedua ya tidak berjamaah lagi nilainya sudah. Lanjut. Internasional. Baik. Kalau suami istri, bagaimana posisi istri saat bermakmum kepada sang suami? Tetap di belakangnya, tidak di sebelah kanan. Pun posisi istri di mana? Di belakang imam, meskipun imamnya siapa? Suaminya sendiri. Biar bagaimana? Agar sang imam, sang suami tidak terganggu dengan apa? Melihat pola istrinya. Itu nggih. Karena itu usahakan kalau Anda buat rumah, yang pertama saya pesankan, buatlah ruang tamu seluas mungkin sehingga tamu nyaman saat bertamu ke rumah Anda. Ada tamu yang berbeda kelompok dan tidak saling mengenal, tetap nyaman di rumah Anda. Uang ruang tamu kok 2,5 meter kali 3, subhanallah. Bikin penjara apa ruang tamu. Kemudian buatlah musola di rumah juga yang luas agar leluasa untuk berjamaah jika ada tamu-tamu perempuan. Kecuali Anda punya musola atau punya masjid, itu beda. Kalau enggak, buatlah musola di rumah yang luas. Baik, berikutnya. Tadi paham ya? Posisi makmum meskipun istri di mana tadi? Di belakang imam meskipun itu siapa? Suaminya sendiri. Secara umum di mana? Di kanan. Salah lagi, masya Allah. Maka aku kalau ngaji di mana sama istri saya pesankan, tolong sampaikan apa bentuk-bentuk kesalahan masyarakat dalam beribadah. Selalu begitu saya. Konsentrasinya apa? Meluruskan kesalahan-kesalahan masyarakat dalam beribadah. Selalu satu itu konsentrasinya. Kita pertama tadi itu yang namanya tadi apa? Sholat atau naik itu hampir itu. Balik. Dulu pernah juga pembantu rekorsi, pembantu swasta yang dulu di para dulu. Sholat mujur ngalor. Aku datang. Sing laras mujur niku. Alhamdulillah wonge manut. Banyak orang manut. Wis ngerti di orang manut. Saya pertama begini, Pak, selama hidup Pak, sebelum ada jenengan Pak, kami itu nyari jenazah laki-laki mujur ngalor. Saya kalau jenengan kok aneh-aneh ini Pak. Dulu sampai 30 karo kono ngomong tapi bodoh dari percaya. Namun kan di sisi jahiliyah mawajadna alaihi aba'ana. Persis jahiliyah. Nabi Muhammad datang mengubah akidah yang dihidupkan. Kami enggak mau, kami tetap berpedoman dengan apa? Tinggalan nenek moyang kami. Dulu aku begitu. Nek jenazah lanang mujur putih ngidul, nek wedok mujur pertama-tama dianggap aneh. Wong sing ora ngerti. Di wong ora ngerti ki ya kan ya susah piye. Lah alhamdulillah nek gelem nampa ngeyel to.
Di kiai setempat, lu mungkin tahu ngaji kok ya Allah, mesti susah pakai saya ini. Wes sampean juga enggak kita. Nang daerah sampeyan, putra kiai, pengurus NU, utane do mondok murni ngaji ora? Apa sekolah kabeh? Hah? Jawab mau dijawab. Pengurus NU di lingkungan Anda, termasuk kiai, anak itu mondok boten? Mondok ke sekolah? Mondok ke sekolah? Mondok karo sekolah. Pondok iki kaya kandang, sak wis kesel mulai ning pondok awak seger ya sekolah. Semoga zaman akhir. Makanya ya ora ngerti, termasuk sing nang ngarep ya ora ngerti. Jadi napa? Dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Masih ada lagi? Mufaroah kadang-kadang bisa menjadi wajib ya. Anda makmum lihat imam jelas pakaiannya atau badannya terkena najis, ada najisnya, Anda wajib mufaroah. Anda lihat imamnya kok gerak-gerik, kok gerak-gerik terus atau diam-diam terus, Anda wajib mufaroah, memisahkan diri. Tapi posisi Anda masih di situ, gak usah tempat. Cuma maksud Anda meneruskan salat sendiri tanpa tertarik tergantung dengan gerak-gerik apa imam. Terus baik. Nah kadang-kadang orang itu gimana ya, Masya Allah. Sholat jamaah bisa mendapatkan 27 itu syaratnya apa? Besoknya harus rapat dan lurus. Tapi bila ini apa? Sama-sama laki-laki. Nek perempuan ya jangan jejer, jangan lurus gitu kan, harus di belakang memang gitu ya. Kalau jamaah laki-laki bagaimana? Sholatnya bagaimana? Rapat dan lurus. Nah, kalau tidak bagaimana? Tempatnya sembarangan, tidak mendapatkan fadilah 27 dalam berjamaah. Ngerti nggih? Iki sebenarnya kudu tinggal moni. Kok wis kipas-kipas mbak wis kesel banget. Terus. Loh, ayo terserah Anda. Waalaikumsalam. Santuna fid dunya, khusuna fil ukhirat, iqadi jahal kubarat, wafat limakan zamrat, biqadi jahal kubarat, wafat limakan zamrat, santuna fid dunya, khusuna fil ukhirat, biqadi jahal kubarat, wafat limakan zamrat, biqadi jahal kubarat, wafat limakan zamrat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.